Qin Chen menggelengkan kepalanya, dan wajahnya menjadi serius. Dia berkata, "Saya tidak ingin berbicara lagi dengan Anda sebagai penguasa pavilion. Anda mengabaikan urusan pavilion dan bahkan membiarkan domba hitam merajalela. Berhentilah memanggilku seorang guru. Kamu harus memikul tanggung jawab sendiri sebagai pavilion master." Qin Chen telah mendengar apa yang dikatakan si Tu Xingzu, bahwa ternyata Mo Yuanbai telah mundur selama 200 tahun dan dia tidak peduli dengan urusan damai. Ini pada dasarnya membuat Qin Chen sangat tidak puas. Mo Yuanbai berkata, "Tuan, saya salah." Mo Yuanbai menundukkan kepalanya. Ketika murid ini mendengar berita bahwa Tuan telah jatuh di Dit Canyon, aku sangat cemas. Satu-satunya cara adalah melakukan retreat. Tujuannya adalah untuk menerobos alam suci dan sesegera mungkin mencarimu ke ranah arai kematian. Mendengar itu, Qin Chen tercengang. Dia tidak berharap Mo Yuanbai melakukan ini. "Tuan, saya sebenarnya pernah pergi ke Dit Canyon sekali 100 tahun yang lalu. Tetapi ketika saya dalam bahaya, saya hampir jatuh ke dalamnya. Sekarang saya telah melihat guru masih hidup. Murid ini merasa lega. Tuan, apa yang sebenarnya terjadi?" Qin Chen menjawab, "Ceritanya panjang. Sebenarnya aku dibunuh oleh Sangguan Shi'er dan Fen Shaoyu." Qin Chen menghela napas. Mungkinkah apa yang dikatakan si Tu Xingzu dan Kaisar Dijing itu benar? Ucap Mo Yuanbai terkejut. Tentu saja benar. Dan secara singkat mengatakan tentang apa yang terjadi saat itu. Kemudian dia berkata, "Semua fakta ini telah kuberitahu pada si Tu Xingzu dan yang lainnya. Bahwa di pavilion dan saat ini orang 6 di istana berkabut juga telah bercampur. Saya secara alami percaya pada Anda, tapi identitas saya perlu dirahasiakan untuk saat ini. Selain kamu, Fuqian Kun juga tahu, dan semua orang yang tahu bahwa saya adalah murid Kaisar Po Chen Huang dan sebagai penguasa kota Tianwei." Ucap Qin Chen mengatakan, "Oh, baik Tuan," jawab Mo Yuanbai sedikit bersemangat. Mampu menyembunyikan rahasia untuk tuannya membuatnya sangat bersemangat. "Tuan, ayo keluar." Mo Yuanbai dengan hati-hati berdiri di samping Qin Chen. Pada saat ini, di luar aula api surgawi, Penatua Agung Si Kaonghao dan yang lainnya, mereka menatap ke si Tu Xingzu dan yang lainnya dengan cemas ke kuil Tianhou yang tidak jauh dari sana. Sudah lama sejak Tuan Pavilion memasuki aula api surgawi, tidak ada gerakan di aula api surgawi, seolah-olah tidak ada yang terjadi di dalamnya. Membuat semua orang cemas. Menurut intelijen basis kultivasi Qin Chen ini sangat menakutkan. Dia bahkan membunuh Xiao Dongyan, leluhur keluarga Xiao yang memiliki senjata suci dengan kekuatan penguasa pavilion. Meskipun dia pasti bisa mengalahkan lawan di istana api surgawi, setidaknya harus ada pertempuran besar di sana. Tetapi setelah pavilion Tuan masuk, tidak ada gerakan sama sekali. Membuat si Kaonghao dan yang lainnya khawatir. Tuan Pavilion telah keluar. Semua orang berteriak kaget dan melihat dua sosok perlahan berjalan keluar dari aula api surgawi. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang dikelilingi oleh api, dan di belakangnya diikuti oleh sosok yang mendominasi, dan itu adalah Tuan Mo Yuanbai. Namun si Kaonghao menunjukkan ekstasi dengan tatapan ganas, bergegas dan meraih Qin Chen dengan telapak tangannya. "Nah, beraninya kamu masuk ke aula api surgawi pavilion pil saya dan mencari kematian." Telapak tangan yang menakutkan seperti cakar elang meraih dan menembak ke arah Qin Chen. Kekosongan dunia ini dipenjara. Sebagai penatua pavilion dan, si Kaonghao tampaknya menjadi sosok tertinggi ketiga di pavilion Dange. Ia melihat telapak tangannya hendak menyentuh Qin Chen. Tiba-tiba sebuah telapak tangan keluar dari belakang, langsung meraih cakar si Kaonghao di tangannya. Si Kaonghao mendongak kaget dan melihat bahwa Master Pavilion Mo Yuanbai yang memegang telapak tangannya.
Pada saat ini, Mo Yuanbai menatapnya dengan dingin. "Tuanku, apa yang kamu lakukan?" ucap si Kong Hao terkejut sesaat. Mata Lord Pavilion tampak agak salah. Tetapi sebelum pikiran itu jatuh, Mo Yuanbai menamparnya dengan backhand. "Tuan Pavilion, tolong selamatkan hidupku." Si Kong Hao kaget dan buru-buru memohon belas kasihan. Pada saat yang sama, dia ingin menahan tamparan Mo Yuanbai. Tetapi dia hanya bisa merasa bahwa kekuatan yang tak terlihat menyapu dirinya dan esensi sejati dalam tubuhnya menjadi mandek. Mo Yuanbai menampakkan wajah si Kong Hao dengan keras. Dia jatuh ke tanah dengan keras dan setengah dari wajahnya tiba-tiba membengkak. Penatua Agung, wakil Master Pavilion Wenchang, buru-buru berteriak, sementara Master Alkimia lainnya memandang Mo Yuanbai dengan kaget. Dengan ekspresi bingung, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. "Dari sudut pandang kursi ini, seharusnya kamu yang berkolusi dengan alien iblis," Mo Yuanbai berkata dengan dingin. Si Kong Hao dan yang lain terkejut. Semua kaget dan keringat dingin muncul di punggungnya. "Tuan Pavilion, apakah Anda telah ditipu oleh anak ini?" ucap si Kong Hao berkata dengan cemas. Dia hanya bisa membujuk Mo Yuanbai untuk berubah pikiran. Mo Yuanbai berkata, "Aku tidak bisa ditipu. Mungkin kamu tidak tahu bahwa orang tua ini juga murid Kaisar Po Chen Huang. Dan saya tahu betul tentang Kaisar Po Chen Huang. Jika putra ini mengaku sebagai murid Kaisar Po Chen Huang, melihat teknik dari guru yang sama, lelaki tua ini bisa yakin." Mendengar itu, semua orang terkejut. Mo Yuanbai tidak lagi memberi si Kong Hao dan yang lainnya kesempatan. Dan dengan dingin berkata, "Kalian telah berkolusi dengan istana berkabut. Apakah Anda ingin menyerahkan diri? Atau ingin orang tua ini melakukannya sendiri?" "Pavilion, tuanku, tidak peduli mengapa kamu bisa mempercayai orang ini. Tapi aku tidak mengkhianati Pavilion Dan sama sekali. Saya juga meminta Tuan Pavilion agar jangan tertipu oleh orang ini," ucap si Kong Hao berkata dengan cemas. "Dasar keras kepala," terlihat Mo Yuanbai ketika suara itu jatuh. Kristal surga dan dunia di tangannya tiba-tiba mekar, dan kekuatan ribuan cahaya menyapu ke arah si Kong Hao dan yang lainnya, dan membungkus mereka di dalamnya. "Selama saya meraya Anda, orang tua ini akan mengetahui dengan mencari jiwa." Wakil Master Pavilion Wenchang dan yang lainnya semuanya menunjukkan ketakutan. Jika Grand Elder ditangkap, mereka pasti akan berakhir. Karena selama Grand Elder dicari jiwa mereka, maka semua yang telah mereka lakukan secara alami akan diketahui oleh Master Pavilion. "Master Pavilion, berbelas kasihlah. Pasti ada kesalahpahaman. Tolong beri Penatua Agung kesempatan," ucap Hu Zhen dan yang lainnya saling memohon. Mereka tidak tega melihat Grand Elder yang sedang dicari jiwanya. Dan mereka masih tidak percaya bahwa Penatua Agung akan mengkhianati Dan Ge. Tapi Mo Yuanbai benar-benar mengabaikan mereka. Dan tidak ada yang bisa mengubah apa yang dia yakini sekarang. "Hahaha, aku tidak menyangka. Si Kong Hao, kamu telah bekerja begitu keras dan berjuang begitu lama. Tapi tetap saja tidak sebaik darimu." Suara itu keluar dari mulut si Kong Hao yang berdarah. Dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Matanya menunjukkan warna yang gila. Dan dia berkata, "Mo Yuanbai, kamu pikir kamu bisa memakanku?" Aura sihir yang mengerikan tiba-tiba melonjak dari tubuh si Kong Hao. Dan sihir mengerikan itu menyapu, membuat seluruh tubuhnya seperti iblis. Aura di tubuhnya melonjak seperti dewa iblis. Ini adalah kekuatan iblis alien. Mata Mo Yuanbai dingin. "Si Kong Hao, kamu benar-benar berlindung pada iblis asing." "Hahaha, apa masalahnya?" Si Kong Hao menatap Mo Yuanbai dengan suram sambil tertawa. Semua orang di pengadilan tercengang oleh adegan ini.
Banyak orang mundur karena kaget. Si Kong Hao sudah menjadi penatua agung di Pavilion Pil. Mengapa dia harus mencari perlindungan di istana berkabut atau iblis asing? Mengapa kamu melakukan ini? Tanya Mo Yuanbai berkata dengan sungguh-sungguh. Si Kong Hao tertawa dan berkata, Mo Yuanbai, beraninya kamu bertanya kenapa? Apakah Anda tahu berapa banyak usaha saya yang telah saya lakukan untuk menjadi Master Pavilion? Berapa banyak keringat yang saya keluarkan? Tapi ternyata Anda lahir dan mengambil posisi Master Pavilion dari saya. Dan saya sangat membencinya. Sudut mata si Kong Hao berlumuran darah. Wajahnya sangat mengerikan. Mo Yuanbai menggelengkan kepalanya. Hanya karena ini, posisi Master Pavilion ditentukan oleh Master Pavilion sebelumnya dan para tetua. Karena mereka telah memilih saya, mereka berpikir bahwa saya lebih cocok untuk di posisi ini. Terlebih lagi, meskipun saya tidak menjadi Master Pavilion, saya juga merekomendasikan Anda untuk menjadi Master Pavilion pada waktu itu. Apalagi saya jarang mengelola urusan Dange. Bahkan Anda sudah menjadi orang yang paling kuat di Dange. Posisi tetua agung. Apakah itu hebat? Jawab si Kong Hao tertawa suram. Jadi, itulah alasan mengapa kamu berlindung di istana berkabut dan ras iblis alien. Kamu bersedia menjadi anjing dari ras asing. Jika Anda hanya bersatu dengan Misty Palace, itu akan baik-baik saja. Tetapi Anda berani berkolusi dengan setan asing. Kualifikasi apa yang dimiliki orang-orang seperti Anda untuk menjadi penguasa Pavilion Dan? Setelah Mo Yuanbai menembaknya lagi, dan pemandangan di sekitarnya berubah, memenjarakan semuanya dalam sekejap. Si Kong Hao penuh dengan energi iblis dan meraung ke langit. Tiba-tiba menjulurkan tangannya seperti dewa, dan iblis mencoba merobek dan 1000 alam. Ini adalah seni bela diri iblis. Si Kong Hao ini telah menjadi iblis. Ucap Lao Yuan menghela napas dalam piring giok keberuntungan alam semesta. Meskipun metode ini dapat sangat meningkatkan kekuatan si Kong Hao ini, itu akan merusak pikirannya dan membuatnya menjadi mayat hidup yang hanya tahu akan membunuh. Chen kecil, apakah kita akan membantu? Melihat cahaya 10.000 dunia yang bergetar dan menderu keras, Kaisar Jijing dan Situ Xingzhou ketakutan. Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, berikan pada Mo Yuanbai. Jika dia tidak dapat menyelesaikan bahkan seorang hianat di Pavilion Alkimia, dia tidak akan memenuhi syarat untuk terus duduk di posisi Master Pavilion. Benar saja, menghadapi si Kong Hao, ekspresi Mo Yuanbai tetap tidak berubah. Dia menekan taktik dengan kedua tangannya, dan segera api strip matahari melonjak keluar dari tubuhnya, dan nyala api menggantung di udara. Jejak kekuatan api ini terus membakar ki iblis si Kong Hao, dan dalam suara cemohan, dia menghabiskan kekuatan ki iblis si Kong Hao. Api liang ini sangat kuat, gumam Chen berseru. Api liang adalah api langit yang legendaris, dan jejak kebijaksanaan spiritual telah lahir di bawah desakan Mo Yuanbai. Kekuatannya sangat menakutkan, bahkan itu hanya sedikit lebih lemah dari King Lian Demon Fire. Tentu saja, api liang bukanlah api terkuat di istana api surgawi dan juga memiliki beberapa celah dibanding dengan Nes Yukong. Namun, aspek yang paling menakutkan dari Skyfire adalah pertumbuhannya. Skyfire yang sama di tangan orang yang berbeda itu akan memiliki pencapaian akhir yang berbeda. Bukan orang kuat yang selalu kuat, tapi seperti seorang pejuang melalui pelatihan berkelanjutan itu cukup untuk merubah nasib. Chen kecil, meskipun Liang Fire of the Lord Pavilion kuat, tampaknya tidak dapat membakar Master Semi Suci. Ucap Situ Xingzhou khawatir. Meskipun kultivasi si Kong Hao belum memasuki alam semi suci, ia telah mengkultivasikan seni sihir. Dia telah meningkatkan kekuatannya ke level ini dalam waktu singkat.
Jika dia menerobos, itu akan merepotkan. Mo Yuanbai itu tidak ingin membakar si Kong Hao, tapi dia sedang memurnikannya. Bagaimanapun, kekuatan di si Kong Hao hanyalah kekuatan eksternal, dan dia tidak akan bisa bertahan sama sekali. Jika pertarungan ini berlanjut, dia pasti akan kalah. Ucap Qin Chen tersenyum dan berkata, semua orang terkejut dan melihatnya memang benar bahwa Mo Yuanbai secara tidak langsung dipaksa menyerang si Kong Hao setelah menggunakan api liang. Sebagai gantinya, ia membentuk susunan api besar dari api liang yang tak terhitung jumlahnya, dan menggabungkan cahaya kristal surga dan dunia untuk menggabungkan bagian void ini menjadi satu. Metode ini membuat Kaisar Jijing dan yang lainnya tercengang. Qin Chen tersenyum. Pertumbuhan Mo Yuanbai benar-benar mengejutkan. Pemuda yang lemah dan pantang menyerah tahun itu akhirnya telah tumbuh dewasa. Dalam ketakutan, si Kong Hao terus menembakkan dengan panik, mencoba menerobos cahaya 10.000 alam milik Mo Yuanbai. Tetapi itu tidak berguna. Pada saat ini, dia seperti binatang buas yang memasuki jalan buntu. Setelah sebatang dupa, energi iblis si Kong akhirnya benar-benar disempurnakan. Seluruh tubuhnya hangus, dan dia berteriak di bawah api kenglian. Meridian di tubuhnya terbakar dan hancur. Mo Yuanbai tidak membunuhnya secara langsung, karena dia bisa mempelajari banyak informasi dari si Kong Hao. Tidak baik, ayo lari, gumam wakil kepala pavilion Wenchang, kaisar pengobatan Tian Feng dan yang lainnya. Memiliki kulit kepala yang mati rasa, dan bergegas keluar dari menara pil. Tetapi mereka langsung ditekan oleh Mo Yuanbai. Situ Xingzhou, mulai sekarang Anda menjadi tetua agung Dange saya. Kaisar Jijing, Anda melayani sebagai kepala aula penegakan hukum. Dan Ouyang Hongguang, kursi ini menunjuk Anda sebagai wakil kepala pertama dari Dange. Kaisar Liu Nyu, Anda menjabat sebagai wakil master pavilion kedua. Kalian segera interogasi Wenchang dan yang lainnya untuk membersihkan sisa-sisa pavilion Dan. Saya berharap sesegera mungkin. Saya akan mengembalikan Dan pavilion saya menjadi alam semesta yang cemerlang dan mengalahkan semua pemberontak, ucap Mo Yuanbai tegas. Situ Xingzhou dan yang lainnya memberi hormat. Untuk alasan ini, Mo Yuanbai mengeluarkan perintah agar para tokoh utama, termasuk wakil kepala Wenchang sebelumnya, dihukum mati. Seluruh kota Vil ditutup selama 3 hari penuh sebelum pengkhianatan yang tak terhitung jumlahnya ditangkap. 3 hari kemudian, setelah pil Citi dibersihkan, Mo Yuanbai dan Qin Chen telah meninggalkan pavilion pil dan bergegas ke menara Wanbaolou. Qin Chen percaya bahwa begitu berita Dan Ge keluar, Sang Guang Shi'er pasti akan memerintahkan pasukannya untuk memusnahkan Wanbaolou. Ada juga teman Qin Chen seperti Wang Qiming di gedung Wanbaolou saat ini, dan mereka sangat mungkin dalam bahaya. Situ Xingzhou bertanggung jawab atas urusan pavilion Dan hari ini. Sementara itu, Jisun dan yang lainnya dikirim ke kota Tianwei oleh Kaisar Jijing untuk bergabung dengan budak hitam. Faktanya, seperti yang diharapkan Qin Chen. Setelah berita tentang pavilion pil menyebar, Yu Jisen dan yang lainnya di gedung Wanbaolou menerima perintah dari Sang Guang Shi'er dan meminta untuk bertindak atas Wang Qiming dan yang lainnya di gedung Wanbaolou.